Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang institusi Bank Indonesia. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardah Zakiah dengan NIM 2018-043-0018 dari Program Studi Ekonomi, Program Reguler, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang status dan kedudukan Bank Indonesia itu sendiri. Yang pertama, lembaga negara yang independen. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada tanggal 17 Mei 1999, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, yang memberikan status dari kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Yang kedua yaitu sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang memikat seluruh masyarakat serta yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Materi selanjutnya yaitu saya akan membahas visi dan misi Bank Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah visi Bank Indonesia, yaitu menjadikan bank sentral digital independen, menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia yang lebih maju. Kemudian, misi dari Bank Indonesia itu sendiri yang pertama yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Lalu yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Selanjutnya, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga daerah. Lalu yang terakhir, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal Bank Indonesia itu, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Lalu, selain dari tujuan dan tugas, terdapat 3 pilar utama Bank Indonesia. Pilar ini diintegrasi agar mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah secara efektif dan efisien. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1828, yaitu berdirinya De Javanes Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Kemudian pada tahun 1953 telah berdirinya Bank Indonesia sebagai bank yang komersial. Selanjutnya, pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan sebagai pemegang kas. Selanjutnya, pada tahun 1988, adanya deregulasi perbankan pada Bank Indonesia. Pada tahun 1995, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen. Kemudian di tahun 2004 terjadi pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Kemudian tahun 2009 yaitu penegasan Bank Indonesia sebagai leader of the last resort. Yang terakhir pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Adanya latar belakang dari Bank Indonesia. Mengapa Bank Indonesia itu bertransformasi? Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang, yaitu sebuah visi. Selain visi, terdapat elemen penting lainnya, yaitu sebuah misi. Melalui keberadaan visi dan misi Bank Indonesia akan mendorong semua anggota organisasi untuk fokus pada satu tujuannya. Selanjutnya, untuk mencapai visi Bank Indonesia dengan menjadi bank sentral digital yang terdepan, yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan sebagai emerging market untuk Indonesia yang lebih maju. Arah strategi Bank Indonesia. Yang pertama yaitu penetapan visi dan misi. Yang selanjutnya yaitu penetapan adanya 12 program strategi Bank Indonesia, selanjutnya yaitu transformasi kebijakan, selanjutnya transformasi organisasi, yang terakhir adalah transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Ada 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia, yaitu yang pertama, cinta Bank Indonesia, yang kedua, cinta ilmu, yang ketiga, berpikir secara strategis, yang keempat, memimpin perubahan, yang kelima, gaming komitmen, yang selanjutnya yaitu cinta pada Tuhan, yang selanjutnya yaitu cinta terhadap keluarga kita sendiri. Adapun pencapaian program dari Bank Indonesia itu sendiri, salah satunya yaitu IMF WB Annual Meeting 2000 pada tahun 2018. Yang kemudian adanya sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika. Selanjutnya, penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan sukuk Bank Indonesia. Selanjutnya, pencapaian program selanjutnya, pendalaman pasar melalui Indonia. Kemudian, peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value, kemudian adanya penentuan uang kertas asing, dan
Bank Indonesia Religi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup yang terakhir, adanya informasi tentang program studi ekonomi, baik itu program reguler maupun internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.